心，我们要敬拜他，让主圣灵给充满我们。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。再来，我们唱。圣灵，请你来充满我心，我需要你恩膏充满我灵。圣灵啊，我好爱你，我的灵让你牵引，而每一天我要更深爱你。我要追求你主，我们举起我的双手，生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。哈利路亚。来，圣灵充满着我们，一起放言。我们相信主耶稣，你的儿女来敬拜赞美你，渴慕你。我们很爱你，耶稣。我们带我们爱你，到你宝座上来。我们面对面跟你耶稣，在你指示的时候，主耶稣，我们要不要面对面？哈利路亚，我真渴慕你耶稣，哈利路亚。有你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我灵，无人能与你相比。主，我仰望你的容颜，我敬拜你，在灵与真理里。我要追求你主，我将生命献给你，牵引我更亲近你，你大能更新我
敬拜你，在灵意真理里。我敬拜你，在灵意真理里。我敬拜你，在灵意真理里。哈利路亚，西基拉拉拉巴呀，西基拉拉拉。来，我们一起唱。你是配的，配的，配的尊崇和赞美。你是配的，配的，万物敬拜你。来，再来，你是配的，配的，配的尊崇和赞美。你是配的，配的，万物敬拜。你是圣洁，你是圣洁，圣洁，圣洁，荣光在天地。你是圣洁，圣洁，以圣洁转身敬拜你。来，我们唱。愿尊贵、荣耀、权柄和能力都归全能神。愿各族、各方、万国和万邦敬拜神羔羊。来，再来赛特。愿尊贵、荣耀、权柄和能力都归全能神。愿各族、各方、万国和万邦敬拜神羔羊。让全心全意我们唱说。你是配的，配的，配的尊崇和赞美。你是配的，配的，万物敬拜你。你是圣洁，你是圣洁，圣洁，圣洁，荣光在天地。你是圣洁，圣洁，以圣洁转身敬拜你，以圣洁转身敬拜你，以圣洁转身敬拜你。也切心记得唱声哈利路亚，哈利路亚，来呼喊哈利路亚。奉主耶稣基督的名，我们要一起赞美我们的主，哈利路亚，高声说阿们。拍手。来，我们举起我的双手，我们拍手。来，我们一起唱。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，
有主在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。请拍手，再我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。来一杯说，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。再次宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕得胜有你在这。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕得胜有你。说，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是这世界，我靠近耶稣的名。我宣告在我里面有活水涌流满有能力，有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。哈利路亚，一起哈利路亚。来，我们预备我们的心，我们要领受神的话语。让我们一起练这首歌。这给我清洁的心，紧紧跟随你，我渴慕更深爱你，因你先爱我。跟随你的脚步，活出你对我呼召，每一天带领我更多亲近你，我愿这一生更像你，求你我同行，哦主。
你心意，一生跟随你。让我们用最后的时候，求赐给我清洁的心，紧紧跟随你，我渴慕更深爱你，因你先爱我。跟随你的脚步，活出你对我呼召，每一天带领我更多亲近你。我紧紧我的手，我愿这一生更像你，就与我同行。主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。我愿这一生更像你，就与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。这一生更像你，就与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。我愿这一生更像你，就与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你。我一起唱说，我愿这一生更像你，就与我同行。哦，主引导我生命，赐给我甜美的灵，能合乎你心意，一生跟随你，能合乎你心意，一生跟随你，能合乎你心意，一生跟随你。来，一起我们敬拜我的主，
haleluya, 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 Shalom semuanya. Pada waktu tanggal 20 Februari 2022, waktu saya berulang tahun yang ke-73, saya membaca dari Markus 4 ayat 26 sampai dengan 29 yang berkata seperti berikut. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah. Mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit. Sebab musim menuai sudah tiba. Melalui perikop ini, Tuhan berkata bahwa musim menuai sudah tiba. Musim menuai sudah tiba. Hari-hari ini kita sedang memasuki masa penuaian jiwa. Masa penuaian bagi generasi muda yang kita kenal dengan generasi Yeremia. Masa penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Dan Tuhan ingatkan bahwa masa penuaian jiwa itu identik dengan masa peperangan rohani yang dahsyat. Karena itu kita harus menjadi pemenang. Pada waktu Yosua menggantikan Musa untuk masuk dan merebut tanah perjanjian, maka supaya menjadi pemenang, Tuhan berpesan kepada Yosua dalam Yosua 1 ayat 7 sampai dengan 9 yang berkata, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Supaya kita menjadi pemenang seperti Tuhan berbicara kepada Yosua, maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan akan menyertai kita. Katakan amin. Yang kedua, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang ketiga, perkatakan firman Tuhan dan renungkan itu siang dan malam, supaya kita bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Nya. Jadi setiap kali bangsa Israel akan merebut suatu kota, mereka pasti akan bertanya kepada Tuhan, bagaimana caranya untuk menjadi pemenang? Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hati,
hatimu. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Pada suatu hari, ketika mereka akan merebut kota Ai, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Karena menganggap Ai adalah kota kecil dan jumlah orangnya sedikit. Jadi mereka menganggap enteng. Tetapi apa yang terjadi? Justru mereka kalah perang. 36 orang mati. Ini membuat mereka sangat tawar hati. Mereka berseru-seru meminta ampun kepada Tuhan. Pertanyaannya, mengapa mereka bisa tidak bertanya kepada Tuhan? Padahal di setiap langkah mereka, setiap kali mereka merebut satu kota, mereka akan bertanya kepada Tuhan. Jawabannya, Tuhan yang mengizinkan mereka lupa bertanya. Karena ada dosa dari Achan yang mengambil barang yang dikhususkan. Sehingga Tuhan murka terhadap orang Israel. Kekalahan bangsa Israel ini merupakan pelajaran bagi kita. Kalau kita teledor dengan hal-hal yang seharusnya kita bertanya kepada Tuhan, tetapi tidak kita lakukan, sehingga terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus introspeksi. Apakah ada dosa yang kita lakukan yang belum diselesaikan dengan Tuhan? Sebab ini akan bisa berakibat seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Kalau kita melihat pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat dalam Wahyu 2 dan Wahyu pasal 3, di mana ini juga berbicara tentang pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, termasuk gereja masa kini, maka selalu akan diakhiri dengan kata-kata sebagai berikut. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Dan barang siapa menang, upahnya adalah masuk surga. Sekali lagi, bahwa peperangan rohani berhubungan erat dengan menjadi pemenang. Kita harus menjadi pemenang dalam melawan dosa, iblis, dan kedagingan kita. Kuncinya adalah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Ingat saudara, hanya para pemenang yang masuk surga. Kisah para Rasul 13 ayat 22 berkata bahwa tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud berkenan di hati Tuhan karena melakukan segala kehendaknya. Tadi dikatakan bahwa pemenang adalah orang yang mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh dan melakukannya. Jadi Daud adalah seorang pemenang. Ini tidak berarti bahwa Daud tidak pernah berbuat dosa. Mungkin dosa Daud dengan peristiwa Batsheba merupakan dosa yang sangat besar. Tetapi yang penting, bagaimana Daud menyelesaikan dosa itu dengan Tuhan. Tidak banyak orang seperti Daud yang ketika ditegur dosanya langsung mengaku dan minta ampun. Banyak yang justru sebaliknya, mereka belit dan tidak jujur. Selain itu, Daud tidak berulang-ulang melakukan dosa yang sama. Kalau dia sudah bertobat terhadap suatu dosa, dia akan benar-benar bertobat dan tidak akan mengulangi lagi. Pada waktu itu, Daud lari dari Yerusalem karena anaknya Absalom memberontak dan mau membunuh dia. Di tengah perjalanan, ketika hati Daud sedang sedih dan dia menangis, tiba-tiba ada seorang yang bernama Simei, salah satu keluarga dari Saul.
di hadapan para pahlawan dan prajurit-prajuritnya. Dia mengutuk Daud habis-habisan sambil melemparinya dengan batu. Pada waktu Abisai, seorang pahlawan dari Daud, melihat itu, dia minta izin kepada Daud untuk memenggal kepala Simei. Tetapi apa jawaban Daud? Perhatikan jawaban Daud ini. Biarlah dia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud. Kita bisa apa? Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Apalagi dia yang bukan keluargaku. Biarkanlah dia. Dan biarkan dia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman padanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dan Tuhan akan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu kepadaku hari ini. Saudara, dalam pelayanan saya, mungkin saya ini termasuk salah seorang hamba Tuhan yang paling banyak dimaki-maki dan dikutuki orang. Terus terang saya banyak belajar dari Daud ini. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai dengan hari ini, saya masih diberi kesanggupan oleh Tuhan untuk melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Daud. Akhir daripada pemberontakan Absalom, anak Daud, itu berakhir dengan kematian dari Absalom. Ketika Daud pulang kembali ke Yerusalem dan ia sampai ke tepi sungai Yordan, maka banyak orang yang menyambut dia, termasuk Simei. Simei sujud di hadapan Daud untuk minta ampun. Di sini kembali Abisai, pahlawan Daud, salah seorang pahlawan Daud tadi, yang pernah minta izin untuk memenggal kepala Simei, berkata kepada Daud agar Simei dihukum mati karena dia mengutuki orang yang diurapi Tuhan. Tetapi Daud dengan tegas berkata kepada Abisai, tidak. Kemudian Daud berkata kepada Simei, engkau tidak akan mati. Dan Daud bersumpah kepadanya. Puji Tuhan saudara, sampai dengan hari ini, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan, saya tidak pernah dendam kepada orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat jahat kepada saya. Meskipun mereka tidak minta maaf, saya tetap melupakan apa yang pernah mereka lakukan kepada saya. Haleluya. Allah yang bela, siapa lawan dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Menjelang kematiannya, Daud memberikan pesan kepada Salomo. Salah satunya adalah mengenai Simei ini. Daud berkata kepada Salomo, juga masih ada padamu Simei bin Gera, orang Benyamin dari Bahurim. Dialah yang mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu aku pergi ke Mahanaim. Tetapi kemudian dia datang menyongsong aku di tepi sungai Yordan. Dan aku bersumpah kepadanya, demi Tuhan, tidak akan kubunuh engkau dengan pedang. Sekarang, janganlah bebaskan dia dari hukuman. Sebab engkau orang bijaksana dan tahu apa yang harus kau lakukan kepadanya
untuk membuat yang ubanan itu turun dengan berdarah ke dunia orang mati. Wow, banyak komentar yang muncul dengan adanya pernyataan Daud ini. Ada yang bilang, sayang sekali Daud yang terkenal berkenan di hati Tuhan karena menuruti segala perintahnya, ternyata masih menyimpan dendam kepada Simei. Padahal dia sudah bersumpah untuk mengampuni Simei. Ada juga yang berkomentar, peristiwa ini adalah di Perjanjian Lama, tidak bisa dibandingkan dengan peristiwa di Perjanjian Baru. Tapi bagi saya, secara pribadi, waktu saya membaca peristiwa ini, justru mempunyai pengertian yang berbeda dengan tafsiran yang ada di atas tadi. Bagi saya, ini bukan karena Daud dendam kepada Simei, tetapi karena Tuhan yang akan menghukum Simei karena perbuatannya kepada Daud. Tuhan memberitahukan hal itu kepada Daud, dan Daud memberitahukannya kepada Salomo. Cerita ini belum berakhir. Sekarang mari kita lihat, apakah pengertian yang saya dapatkan itu benar atau tidak. Apa yang Salomo lakukan kepada Simei? Sebagai seorang yang bijaksana, Salomo memanggil Simei dan berkata, kamu buat rumah di Yerusalem, dan kamu tinggal di sana, janganlah kamu keluar kemana-mana. Pada saat kamu keluar dan menyeberangi sungai Kidron, pastilah engkau dibunuh dan darahmu akan ditanggungkan kepadamu sendiri. Simei bersumpah dan setuju dengan perjanjian itu. Setelah lewat 3 tahun, 2 hamba dari Simei lari kepada Raja Gad. Ketika Simei mengetahui hal ini, maka dia menjemput kedua hambanya itu. Dia lupa akan sumpahnya. Atau lebih tepat saya pakai istilah, bahwa Tuhan membuat dia lupa pada sumpahnya. Setelah Simei kembali ke Yerusalem, dia dipanggil oleh Salomo. Dia diingatkan akan perjanjian yang mereka buat dengan bersumpah. Mengapa engkau tidak menepati sumpah demi Tuhan itu dan perintah yang kuperintahkan kepadamu? Kemudian Salomo berkata kepada Simei, engkau sendiri tahu dalam hatimu segala kejahatan yang kamu perbuat kepada Daud ayahku. Maka Tuhan telah menanggungkan kejahatan itu kepadamu sendiri. Akhirnya Simei dihukum mati dengan cara dipancung. Artinya dia turun ke dunia orang mati dengan berdarah seperti yang dikatakan oleh Daud kepada Salomo. Di sini jelas sekali bahwa bukan Daud yang dendam kepada Simei, tetapi Tuhan sendiri yang menghukum Simei karena kutukan-kutukan jahat yang keluar dari mulutnya kepada Daud. Melalui kisah Simei ini, Tuhan mengingatkan kita tentang mulut. Menurut kalender Ibrani, bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September tahun 2022, kita masuk dalam tahun 5782 yang disebut sebagai tahun Pebet. Pebet artinya 82. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Bet atau huruf kedua dalam alfabet Ibrani digambarkan dengan sebuah tenda atau rumah atau tempat kediaman. Ada 2 tempat tinggal dari umat manusia. Yang pertama adalah di bumi. Dan yang kedua, di sorga atau di neraka. Sekarang dalam tahun 5782 atau Pebet ini, kita diingatkan bahwa kita masih hidup dalam dunia ini. Tetapi segala apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tuliskan dan ucapkan di media sosial, bukan seperti cara-cara dunia, tetapi harus dengan cara surga. Microsoft
merilis tentang indeks keberadaban digital atau Digital Civility Index yang menunjukkan tingkat keberadaban pengguna internet atau netizen sepanjang tahun 2020. Ternyata tingkat keberadaban netizen di Indonesia sangat rendah. Dari survei terhadap 16.000 responden di 32 negara, Indonesia berada di peringkat 29 dan yang terburuk di Asia Tenggara. Wow, saya percaya dari netizen ini pasti juga termasuk orang-orang Kristen. Saya akan mengingatkan kepada saudara tentang perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 12 ayat 36 dan 37 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Tuhan Yesus akan datang segera. Maka karena itu, kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Dengan apa yang kita tulis atau perkatakan di media sosial. Apakah itu hoax atau ujaran kebencian, supaya jangan kita dihukum. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kepadamu ya Allahku. Kita harus mengingat 1 Korintus 6 ayat 19 yang berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Sekali lagi saya ingatkan bahwa tubuh kita bukan milik kita sendiri. Mulut kita bukan milik kita sendiri, tetapi miliknya Tuhan Yesus. Karena kita sudah dibeli dengan harga yang mahal dari kuasa iblis dengan darah Tuhan Yesus sendiri. Kita harus menggunakan mulut untuk berbicara hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Termasuk juga saat berbicara dan menulis di media sosial. Karena itu, sekali lagi saya mau katakan, jadilah pemenang. Jadilah pemenang. Saya berdoa agar kita semua menjadi pemenang. Dan sekali lagi, hanya pemenang yang masuk sorga. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara yang berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau jadi pemenang. Saya mau jadi pemenang." Mari angkat tangan kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Allah yang bela, siapa lawan Dia? Lebih dari pemenang dalam segala hal. Ku pasti dapat, aku pasti dapat lakukan semua, melakukan semua. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya. Yesus yang beri kekuatan, oh terpujilah namanya.
Angkat tangan saudara. Saudara mau didoakan, mau jadi pemenang. Angkat tangan. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat saat ini. Anak-anakmu mau jadi pemenang ya Tuhan. Menjadi pemenang, dan hamba-Mu tahu itulah yang kau kehendaki agar kami semua menjadi pemenang. Oh, berdoa buat mereka ya Tuhan. Berdoa buat segala pergumulan yang mereka hadapi hari-hari. Jadikan mereka pemenang. Mereka pasti dapat ya Tuhan, karena Engkau yang menyertai kami. Karena Engkau yang menyertai kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau menuntun, Engkau membela kami ya Tuhan. Engkau menyembuhkan kami, Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau ya Aba. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu mari kita introspeksi. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan ada yang disembunyikan. Kalau ada hal-hal yang saat ini Tuhan ingatkan. Agar kita harus menyelesaikan dengan Tuhan. Mari kita selesaikan. Mari kita selesaikan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu ya Aba. Ampuni mereka. Ampuni juga hamba-Mu ini. Ampuni kami semua. Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita.
Ucapkan syukur kepada Tuhan dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Oh rala bara 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 bara. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau melihat anak-anak-Mu semua ya Tuhan. Engkau mengasihi mereka. Berkati mereka. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Yang dalam persoalan Engkau memberikan jalan keluar. Mujizat terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima. Terima kasih ya Abba, terima kasih ya Abba, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh Rara Syamar, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja Mandarin Service CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan serta memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah online minggu depan pada tanggal 27 Maret 2022 akan dilayani oleh Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra MD PhD. Ibadah tersebut akan disertai pula dengan ibadah raya bahasa Indonesia secara live streaming pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan ibadah secara online mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk ibadah Welcome Baby Day, ibadah profesional muda dan pasangan muda atau Young Professionals and Young Couples, ibadah youth dan junior bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 26 Maret 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Clement Sim dari Singapura. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum, kolekte perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Untuk memperlengkapi pengerja serta jemaat dengan kebenaran firman Tuhan, maka unit pengajaran CK7 menyelenggarakan program Bible Study dengan format yang baru atau berbeda dari sebelumnya. Selain mengupas firman Tuhan secara berurutan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, juga kami berusaha menyampaikannya secara praktis dan aplikatif. Dan di dalam Bible Study yang akan datang kita juga akan ada pujian penyembahan sehingga kita bisa merasakan hadirat dan jamahan Tuhan sebelum kita memulai pengupasan firman Tuhan.
Program Bible Study ini diadakan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu, kecuali Minggu dan hari libur nasional ditiadakan, yang diadakan setiap pukul 8 sampai dengan 8.45 malam dan akan dimulai hari Senin 4 April 2022 via YouTube channel GBI PRJ CK7. Atau Bapak Ibu dapat klik langsung di link www.gbiprj.org/go/Bible-study. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih detail dan mendalam, maka dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Tim pengajaran CK7 akan menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema yang sedang dibahas di grup WhatsApp tersebut. Mari bergabung dalam program yang akan memberkati kita setiap malamnya. Rasakan jamahan Tuhan dan nikmati firman-Nya supaya kita semakin diberkati dalam seluruh aspek kehidupan kita dan tentunya semakin bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan di seluruh isi Alkitab. Untuk KUL, gabungan Mandarin Service akan diadakan pada hari Kamis 24 Maret 2022 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Charlie Jeremiah. KUL tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi link, ID serta password Zoom dapat menghubungi nomor WhatsApp di 081 21 286 4902. Dan bagi jemaat KUL yang membutuhkan dukungan doa serta ingin memberikan kesaksian di KUL Mandarin dapat menghubungi Ibu Jocelyn di nomor WA 0878 8861 2777. Ibadah onsite akan kembali diadakan mulai hari Minggu tanggal 3 April 2022 di cabang GBI PRJ, GBI Intercon, dan GBI Alam Sutra pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Pluit pada pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat. GBI PRJ Mandarin dan GBI HCR pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lengkap guna mengikuti ibadah onsite dapat dilihat di video berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah onsite di GBI PRJ Group CK7, maka Bapak Ibu wajib melakukan booking seat melalui aplikasi GBI PRJ Group CK7 via mobile phone, baik melalui App Store untuk iOS maupun Google Play Store untuk Android. Berikut langkah-langkahnya. Bapak Ibu harap mendownload terlebih dahulu aplikasi GBI PRJ Group CK7 di Google Play Store atau App Store. Lakukan registrasi dengan mengisi data-data pribadi yang diminta. Setelah selesai mengisi data-data pribadi dengan benar, maka Bapak Ibu akan menerima 6 angka OTP melalui SMS di mobile phone atau di email Bapak Ibu sekalian. Dan harap masukkan 6 angka OTP dengan benar agar dapat melanjutkan tahap berikutnya. Kemudian klik 3 garis yang posisinya berada di kiri atas layar mobile phone Bapak Ibu, atau dapat juga klik logo kursi dengan tulisan onsite yang berada di posisi bawah sebelah kanan, nomor 2. Untuk booking seat, Bapak Ibu dapat memilih modul booking onsite schedule. Sebelum booking e-ticket onsite, harap Bapak Ibu membaca fakta kesepakatan, mengikuti protokol kesehatan dan disclaimer ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Setelah Bapak Ibu menyetujui isi dari fakta kesepakatan dan disclaimer tersebut, harap memberi centang di kotak tanda sudah membaca dan menyetujui isi fakta dan disclaimer serta dilanjutkan tahap berikutnya. Bapak Ibu harap mengisi cabang dan jam ibadah onsite yang dipilih. Kemudian klik submit dan Bapak Ibu akan mendapatkan nomor e-ticket untuk ibadah onsite sesuai pilihan Bapak Ibu jika seat tersebut masih tersedia. Namun apabila pilihan tersebut tidak tersedia lagi, maka Bapak Ibu dapat memilih tempat dan jam ibadah yang lainnya.
Booking e-tiket dapat dilakukan setiap hari Senin mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk ibadah onsite hari Minggu yang akan datang. Dan demikian untuk minggu-minggu seterusnya. Booking e-tiket mulai dilakukan 6 hari sebelum hari H. Tempat terbatas, harap Bapak Ibu memperhatikan waktu booking e-tiket. Selamat bertemu di ibadah onsite GBI PRJ Group CK7. Seringkali kita merasa mengapa dunia ini sepertinya tidak adil. Kita melihat orang-orang di sekitar kita nasibnya seakan-akan lebih baik dari kita. Atau peribahasa mengatakan rumput tetangga lebih hijau dari rumput di halaman rumah kita. Nah, maukah ibu-ibu merasakan kebaikan Tuhan melimpah di dalam kehidupan ibu-ibu sendiri? Narasumber Share and Talk WOI CK7 kali ini adalah seorang dokter yang sudah tidak asing lagi baik di kalangan ibu-ibu, artis, penyanyi kondang, pejabat tinggi pemerintahan, bahkan para hamba-hamba Tuhan. Kita akan dengarkan bagaimana beliau merasakan kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidupnya, baik di rumah tangga, dunia medis, bahkan ada satu sisi dunia lainnya yang tidak banyak diketahui oleh pasien-pasiennya. Dan pastinya beliau juga akan memberikan rahasia agar tubuh tetap sehat dan langsing tentunya. Mari kami mengundang ibu-ibu untuk dapat mengikuti acara Share and Talk WOI CK7 pada hari Kamis 31 Maret 2022 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dengan tema His Favor Overflows. Dengan menampilkan narasumber Dr. Sisi Nugraha MD MSc Mars. Jangan lewatkan acara Share and Talk kita kali ini dan seperti biasa acara dapat diikuti secara live streaming via YouTube channel GPI PRJ CK7. Unit Prophetic CK7 kembali akan mengadakan audisi pemusik, worship leader, dan singer pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pada pukul 11 sampai dengan selesai di GPI PRJ Mall MGK lantai 9. Pendaftaran secara online melalui www.gpiprj.org dibuka mulai pada hari Minggu 20 Maret 2022 sampai dengan Minggu 16 April 2022. Persyaratan umum dan khusus dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian atau dapat dilihat juga di media sosial masing-masing cabang. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di Rumah Doa Online CK7 yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat, kecuali Sabtu Minggu pertama. Rumah Doa adalah suatu wadah yang khusus kami adakan untuk Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara khusus ataupun spesifik guna mengalami kesembuhan, pemulihan, pertobatan, dan semua pergumulan yang sedang Bapak Ibu alami. Dan untuk link Zoom, user ID, serta password Zoom dapat langsung klik di apps GPI PRJ Group CK7 modul Zoom Link atau nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi jemaat yang membutuhkan konseling dapat menghubungi Bapak Pendeta Indarwanto Tarigan di nomor WhatsApp 0812 9102 4270. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. CK7华语堂的同工和今天参加网上敬拜的会员们，当我们还没进入祷告的思想前，让我们一起宣讲第三个无形界的意义。因为我们相信，当我们说出来后，那么事情就会成就在我们的生命里。圣经怎么说？林后斯舍山。但我们既有信心，正如经上记着说：“我因信，所以如此说话。”我们也信，所以也说话。第三个无形界的意义，第三个无形界是现代圣灵大大浇灌的时期，远超过当时在阿萨苏街所发生的。
第3个无形界将会是主耶稣再来前最后和最大的灵魂收割。第3个无形界将兴起耶利米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动创救灵魂的年轻人。第3个无形界是在印度尼西亚诞生，被推动到列国，这个运动从东方到西方，最后回到耶路撒冷。第3个无形界将施下能力来完成主的大使命，之后主耶稣就会再来。来吧，这个督主华语堂的同工和会友，让我们一起为我们的国家印度尼西亚祷告。圣经怎么说？历代之下70世，这称为我名下的之民，若是自卑祷告，寻求我的面，转离他们的恶行，我必从天上垂听，赦免他们的罪，医治他们的地。天父，求你饶恕我们，赦免我们的国家主。但愿你从一切的瘟疫、新冠病毒和灾害恢复我们的国家，让每个向上帝呼求的人得成就。我们祷告，让全体这个督主华语堂的同工和会友都能脱离新冠病毒和全球性经济危机的影响。奉主耶稣的名，我们也要奉耶稣的名，对新冠病毒和全球经济危机说：住了吧，静了吧。我们要为佐科维总统和马鲁阿明副总统祷告，求你赐给他们智慧，为了印尼国家所采取的每一项决定都是按照上帝的旨意。我们也为治疗新冠肺炎的医护团队祷告，愿上帝羔羊的血能保护他们，遮盖他们和他们的家人。上帝赐给他们健康。今天我们要感谢他的仆人，蛮有能力来传讲上帝的道，求你大大的祝福你的仆人，阿们。我们也要为我们的总主任杨东宝牧师祷告，求上帝祝福他的健康，他的家人及他的牧养事工，使他继续被使用成为第3无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。我们也为我们的这个督主牧师长实验者医生牧师祷告，求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚、孩子、媳妇和孙儿们都蒙福。上帝成为他仆人和家人的盾牌和帮助。上帝也赐福你仆人在这个督主的牧养圣工，使我们所有在这个督主的子民配得在上帝面前。我们也为波托利教会、神的教会、奥罗罗巴大学和世界人们福音祷告，愿上帝使用他们，赢得更多的灵魂。也为在这个督主兴起耶利米一代祷告，求上帝大大使用他们。我们也为每一位同工和在今天参加网上敬拜的会友们祷告。我们为有病的祷告，上帝已医治他们，但重担的求上帝赐给他们安息。需要答案的，上帝已经应允他们。奉耶稣基督的名，让每位上帝的子民能脱离全球性的经济危机和疾病。上帝大大地祝福他们，阿们。Angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. 我宣告